Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pihak yang merekam di mana siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya. Masalah nanti si Farhadnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut. Beberapa waktu yang lalu, jagat media sosial telah berhasil dibuat heboh dengan tersebarnya rekaman suara yang diduga berisi perbincangan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Pasalnya, dalam rekaman itu, keduanya terdengar jelas memperbincangkan sikap buruk Novi. Sontak saja, hal itu pun berhasil memicu perbincangan sengit. Kini, kisruh tersebarnya rekaman itu pun telah mencapai babak yang baru. Mengingat Denny Sumargo dan Farhad Abbas sama-sama telah membuat laporan polisi guna mengusut habis siapa sosok di balik huru-hara ini. Menariknya, polemik ini nampaknya telah sampai pula ke telinga pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat. Kepada tim Cumi-Cumi, Abimanyu pun membagikan hasil analisanya. Lantas, seperti apakah hasil analisa pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat terhadap rekaman perbincangan Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang kini tersebar luas di dunia maya? Serta benarkah pula Abimanyu sudah berhasil mengetahui sosok perekam? Terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh, ini nggak bisa. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin, habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhad, dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan, jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja, karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhad sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Kemudian yang kedua, yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ada pihak yang menyimpan. Jadi menyimpan berbagai hal. Jadi memang direkam tadi ada yang untuk live, misalnya ada yang direkam untuk disimpan. Ya, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa teknis agar ini masyarakat jadi mengerti. Yang ketiga, kemudian kalau ada yang penyimpanan, ada yang menyebarkan. Selain ada yang menyebarkan, ada yang meneruskan. Ya, antara yang menyebarkan dengan yang meneruskan ada yang mengubah. Oke, nah itu ada tahapannya. Sekali lagi, ada yang komunikasi, ada yang melakukan perekaman, ada yang melakukan penyimpanan, ada yang melakukan penyebaran, dan ada yang melakukan perubahan. Nah, tetapi kalau di sini sekarang perekamannya bukan lewat tapping di antara komunikasi mereka berdua, ini perekamannya ini bukan ngintip. Modelnya gitu ya, bukan mengintip, tetapi ada pihak yang merekam. Pihak yang merekam di mana siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya. Udah saya bilang langsung gitu. Tapi belum tentu Farhad Abbasnya melakukan ya. Tapi saya bilang bahwa suara yang lebih jelas ada Farhad Abbasnya. Jadi suara yang seperti Denny Sumargonya itu terekam, dan kemudian ini sekarang ada suara yang Farhad Abbasnya yang jelas, ini yang melakukan perekaman pihaknya di area di sini. Ya, masalah nanti si Farhadnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut.
Sekarang apakah komunikasi tersebut benar atau tidak, kemudian ada kata-kata yang dianulir atau tidak? Sejauh ini dari pertikaian di antara mereka berdua tidak ada sama sekali yang mengatakan misalnya, oh saya tidak ngomong begitu, saya ngomongnya begini, atau ini bukan suara saya, dan lain sebagainya. Berarti hal itu adanya suatu tindakan orang yang melakukan perekayasaan. Nah di sini kan nggak ada perekayasaan, ya. Jadi di sini semuanya suaranya udah benar, berarti memang komunikasi itu benar, diakui kedua pihak. Buktinya ada yang saling penuntutan, clear, nggak ada rekayasa di sini. Tinggal sekarang ada yang melakukan penyebaran. Nah sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan, karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhad. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhad, berarti di sini kalau umpamanya Farhad dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Oke? Ya, tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain, yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian, wow berarti ini adalah si Farhad yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada. Kisruh penyebaran rekaman suara Denny Sumargo dan Farhad Abbas memang benar-benar berhasil menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Ya, selain isinya yang dinilai kurang baik untuk didengar, di sisi lain keduanya juga tengah terlibat dalam perseteruan panas di mata publik. Mulai dari aksi saling lapor-melapor hingga perbedaan pendapat terkait penyaluran uang donasi Agus Salim. Namun nyatanya kini mereka seperti bekerja sama mencari siapakah sosok dalang di balik penyebaran itu. Tentunya hal itu pun membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Lantas, benarkah kecurigaan mereka berdua tertuju kepada satu orang yang dituding mencari keuntungan di dalam kesempitan? Serta bagaimanakah pula pakar hukum Tommy Triyunanto menyikapi kisruh itu? Tentunya ini kan satu hal yang saya rasa boleh dikatakan perlu diuji dulu kebenaran daripada proses pemindahannya kan seperti apa. Pertama itu. Yang kedua adalah adanya satu ego ataupun kepentingan-kepentingan daripada masing-masing PH ya. Lalu kalau dilihat di sini rekaman tersebut kan beredar di media sosial. Dan tentunya di sini juga kalau ada unsur-unsur yang sifatnya adalah ada konspirasi, ada kepentingan. Nah, ini kan perlu dilihat juga terhadap laporannya. Apakah ini masuk atau tidak ya kan? Unsur-unsurnya terhadap laporannya itu kan itu. Apa kepentingannya Densu dan Farhad ini melakukan satu komunikasi yang sifatnya adalah harusnya ini kan sama-sama Farhad ini kan kuasa hukum dari Agus, sedangkan Densu ini orang yang kalau kita lihat di sini adalah bagaimana masalah ini cepat selesai, maunya kan seperti itu. Nah, berdua ini memberikan satu komunikasi dan akhirnya dipublish. Nah, kalau memang di situ ada unsur-unsur yang sifatnya adalah merugikan ya, tentunya ini masuk unsurnya kan seperti itu. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Iya, kalau di dalam teori Undang-Undang ITE pasal 27 ya. Jadi itu kan dilihat bahwa siapa yang merekam ya, terus dia mendistribusikan ya, terus memberikan satu
publikasi kepada masyarakat, tentunya ini juga ada ancaman hukumannya ya, Undang-Undang ITE ya. Apalagi dikonsumsi banyak orang yang sudah dilihat, terus dijadikan satu dan berdampak ya, tentunya ada berdampak. Nah itu lebih kuat lagi unsur-unsurnya yang masuk dari tindak pidana ini kan gitu. Nah ini kan harus dilihat muatannya ya, muatan ini mengandung apa. Kalau ini fakta tentunya ya tidak berdampak ya. Tapi kalau ini fitnah atau memberikan suatu konspirasi, bahkan juga membentuk suatu opini yang negatif, yang membuat suatu keresahan, membuat suatu yang menambah keruh masalah. Nah kan ini kan juga penting sekali nih kan buat media sosial kan seperti itu. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper ya, menghias ya. Tapi faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Karena sifatnya privacy sendiri kalau dilihat ini adalah membuka suatu tabir. Jadi ada sesuatu hal yang sifatnya adalah membuka suatu perkara yang sesungguhnya ya kan. Tentunya ini baik sekali buat bisa menjadikan satu pencerahan ya. Kan gitu. Sekarang kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang ini, donasi itu pindah dari rekening yayasannya Novi, terus pindah bisa ke NTT ya, sumbangan buat korban NTT. Tentunya ini kan ada satu hal yang perlu kita uji nih, bagaimana pemindahannya, kan seperti itu. Sedangkan posisi ini masih dalam proses status quo. Status quo itu artinya saling melapor, saling menggugat, dan belum ada kepastian hukum. Mirisnya, Pratiwi Novianti selaku sosok yang habis dikuliti dalam percakapan tersebut, kini harus pula terseret-seret dalam pusaran kisruh itu. Ya, pasalnya tak sedikit pihak yang kini justru menuding Novi sebagai sosok yang melakukan penyebaran rekaman suara tersebut. Sebuah spekulasi tak berdasar yang seketika langsung dibantah oleh Novi melalui konferensi persnya bersama kuasa hukumnya pada hari Senin 13 Januari 2025 kemarin. Menurutnya, tuduhan itu sungguh tidak masuk akal lantaran tidak ada satupun keuntungan yang mampu diraihnya dengan melakukan penyebaran. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Novi menyaksikan namanya tak berhenti dikait-kaitkan dalam berbagai polemik? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa, dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh, bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut, saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja. Kalau masalah rekaman suara, gue cuma mau sampaikan intinya rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan ini gitu. Tapi pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya. Apalagi opini publik yang menggiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya. Maksud kami adalah dari teknologi.
Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon. 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran? Kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan. Nggak mungkin beda gitu. Berat banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari turunannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun kok saya selalu ditarik-tarik ya, ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa. Itu ada bukti chatnya. Gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Jadi ada kagetkah yang menyebarkan? Kaget, saya tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget, kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu orang terdekat? Adalah ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.